wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah pada hari ini lewat Majelis Ta'lim Overseas mengaji, Allah mudahkan kita untuk menuntut ilmu yang sangat penting, kitab yang sangat bagus, yaitu kitab Memahami Dua Kalimat Syahadat karya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Kita akan lanjutkan pembahasannya sampai ke poin berapa teh? Hari ini 14, Ustaz. 14. Sebelum kita mulai poin 14 secara ringkas, kita lagi bahas tentang keutamaan dua kalimat syahadat. Karena salah satu cara agar kita bisa istiqomah teh setelah Ramadan itu mempelajari dua kalimat syahadat. Kenapa? Kita kan kalau bicara tentang Ramadan, bagaimana setelah Ramadan, maka yang bagus setelah Ramadan ya istiqomah. Ya, kita lanjutkan kebiasaan-kebiasaannya di bulan-bulan lainnya. Nah, bagaimana cara agar kita istiqomah di luar Ramadan? Di luar Ramadan, ya banyak caranya. Ya, berteman dengan orang-orang soleh, ya banyakin istighfar dan tobat, dan lain-lain. Salah satunya adalah memahami dua kalimat syahadat. Karena dengan memahami dua kalimat syahadat, maka orang ini akan dimudahkan, diistiqomahkan dalam beramal soleh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wal akhirah. Orang-orang yang beriman, Allah akan kokohkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang sabit. Apa yang disebut dengan qawli tsabit? Yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka siapa yang pengen kokoh, ya, pengen istiqamah, maka hendaklah berdasarkan ayat ini dia belajar dua kalimat syahadat. Maka mudah-mudahan dengan mempelajari dua kalimat syahadat ini lewat Majelis Ta'lim Overseas Mengaji, Allah mudahkan Bapak Ibu untuk istiqomah setelah Ramadan. Ya, konsisten setelah Ramadan. Sebelum kita bahas nomor 14, kita bahas poin-poinnya aja biar nyambung. Apa sih keutamaan dua kalimat syahadat? Yang pertama, dua kalimat syahadat adalah dua kalimat paling agung yang memiliki banyak keutamaan. Yang kedua, orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat dengan tanpa keraguan dijanjikan masuk surga. Maka jangan sampai ragu mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya, walaupun kita lagi sholat, lagi tahiyat, jangan pernah ragu dengan dua kalimat ini. Kemudian yang ketiga, orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat dengan ikhlas yakin akan masuk surga bagaimanapun keadaan amalnya. Yang keempat, orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat dengan jujur dari hatinya diharamkan masuk neraka. Yang kelima, dua kalimat syahadat adalah kalimat yang paling tinggi. Kemudian kalimat yang disebut dengan kalimat thayyibah, kalimat yang terbaik adalah la ilaha illallah. Kemudian kalimat syahadat adalah qaulus sabit. Nah, ini yang tadi saya bilang teh. Ya, kalau pengen istiqomah, ya belajar istiqomah, bukan hanya cari teman yang baik, bukan hanya ibadah, ya semampunya, terus sedikit walaupun sedikit, terus-terusan walaupun sedikit, bukan hanya belajar kisah-kisah orang soleh, bukan hanya taubat dan istighfar,
termasuk orang yang kalau pengen istiqomah setelah Ramadan, belajarlah 2 kalimat syahadat. Berdasarkan ayat ini yang tadi saya baca. Allah meneguhkan iman orang beriman dengan ucapan yang teguh di dunia dan di akhirat. Maksudnya apa? Dia akan dimudahkan dalam beramal soleh. Maka kita berharap setelah Ramadan, kita terus beramal soleh sebagaimana Ramadan. Ya, salah satu caranya ada dengan memahami 2 kalimat syahadat. Kemudian kalimat la ilallah adalah nikmat Allah yang paling agung. Kemudian la ilallah adalah urwatul wuthqa. Jadi la ilaha illallah itu disebut dengan uh, apa bir'aur urwatul wuthqa, yaitu kalimat tali yang sangat, yaitu tali yang sangat kuat. La ilaha illallah adalah perjanjian Allah Ta'ala. Kemudian 2 kalimat syahadat adalah kalimat takwa. Kemudian 2 kalimat syahadat adalah kalimat yang kekal yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim kepada anak cucunya. Kalimat la ilaha adalah dakwah. Kalimat la ilaha. Nah, sekarang yang ke-14. Kalimat syahadat, ya, la ilaha illallah adalah kalimat yang adil. Allah Ta'ala berfirman, sampai sini ya Teh. Iya. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'adukum la'allakum tadhakkarun. Artinya Teh, Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. di sini An-Nahl. Allah berfirman, Inna Allah ya'muru bil adl. Allah menyuruh kamu berlaku adil. Kata Ibnu Abbas menafsirkan radhiyallahu anhu, menafsirkan bil adli maksudnya dengan syahadat. Jadi sungguhnya Allah menyuruh kamu, ya, uh, mengucapkan syahadat. Allah menyuruh kamu berlaku adil. Ya, di sini tentu kita melihat terjemahnya, sungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil. Nah, menurut Ibnu Abbas, kalimat adil di sini adalah syahadat. La ilaha illallah. Tapi kalau kita hubungkan, ya, kalau kita hubungkan, di sini ada kalimat lagi Teh, wal ihsan, berbuat kebaikan. Kemudian wi'ita izil kurba, memberi bantuan kepada kerabat. Dan dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar dapat mengambil pelajaran. Insya Allah, bagi orang yang belajar tauhid Teh, dia akan suka banget untuk berlaku keadilan. Karena dia paham Teh, dia tahu bagaimana nanti hisab di akhirat. Banyak orang yang tidak berlaku adil dalam bersengketa. Dia menjadi seorang hakim, lalu memenangkan suatu perkara berdasarkan bagaimana yang masuk kepada dia, bagaimana sokokannya. Maka insya Allah orang-orang yang bertauhid, dia akan adil, apalagi dalam memutuskan perkara. Bahkan eh, orang yang belajar tauhid, insya Allah, ya, jangankan berlaku tidak adil, dia menyembunyikan aib dari barang dagangannya aja kadang-kadang dia akan sebutkan Teh. Coba Teteh pernah nggak ketemu orang ya begitu dagang, bukan bagus-bagusin barangnya doang, tapi juga menyebutkan kelemahannya. Kalau kita kan kebanyakan ngapain Teh? Kalau Yang dagang, aja. yang Yang lucu baik-baik, aja. oh udah nomor satu aja udah. Apa-apa kekurangan? Oh ya ini ada kekurangannya begini-begini gitu. Ya, orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mikirin hisab. Nanti dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak gampang, ya nggak mau bahkan untuk melakukan kezaliman. Maka insya Allah orang bertauhid ini akan merasa dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, hendaknya orang-orang yang belajar tauhid, hendaklah dia juga berbuat kebaikan, bersifat adil, memberi bantuan kepada kerabat,
dan melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, seringkali yang namanya kalimat tauhid itu disandingkan dengan berbakti kepada orang tua. Ya, ubudullaha, jadi Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ubudullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan menyekutukannya. Terus apa teh? Dan berbuat baiklah kepada orang tua. Makanya ya, kalau orang belajar tauhid, insya Allah makin sayang sama orang tua teh. Orang belajar tauhid, dia akan bersikap adil. Dia akan melakukan sebuah keputusan berdasarkan syariat, bukan berdasarkan apa yang menyogok dia. Orang yang belajar tauhid, ya, akan suka banget membantu orang lain, apalagi berbuat kebajikan dan lain-lain lah yang bersifat kebaikan. Kenapa? Karena dia belajar tauhid. Makanya Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan belajar tauhid, belajar keutamaan tauhid, belajar keutamaan la ilaha illallah, kita menjadi manusia yang bukan hanya hablum minallah, tapi juga hablum minan nas. Kita suka berbuat kebaikan, dia suka menolong dan lain sebagainya. Taib. Jadi kembali lagi, kalimat syahadat la ilaha illallah adalah kalimat yang adil berdasarkan penafsiran dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa innallaha ya'muru bil adl. Sungguhnya Allah menyeru kamu berlaku adil. Maksudnya adalah syahadat, yaitu la ilaha illallah. Berarti gini teh, sungguhnya Allah menyuruh kamu untuk mengucapkan untuk la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Kemudian ngapain lagi teh? Wal ihsan. Disuruh kita di samping mengucapkan la ilaha illallah, berperilaku la ilaha illallah, kita juga disuruh berbuat kebajikan. Kemudian memberi bantuan kepada kerabat dan lain sebagainya. Ya, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, saya tadi sudah sebutkan kalimat bertauhid disandingkan dengan apa tadi teh? Eh, Berbakti ada orang kepada tua, orang tua. orang tua. Ubudullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan syirik, dan berbuat baiklah kepada orang tuamu. Nah, di ayat ini juga sama. Allah menyuruh kita berbuat adil. Adil di sini adalah mengatakan, mengucapkan, berperilaku la ilaha illallah. Kemudian suruh ngapain lagi? Wal ihsan, untuk memberi bantuan kepada orang lain, memberi bantuan kepada keluarga. Maka Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, teruslah belajar tauhid, karena tauhid ini akan mengajak kita untuk menjadi orang yang baik, orang yang suka membantu orang lain. Taib. Selanjutnya, kalimat syahadat la ilaha illallah adalah sebab yang mencegah seorang kekal dalam neraka bagi orang yang memang berhak memasukinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi wasnu syairatin min khairin. Wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi wasnu burratin min khairin. Wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu zurati min khairin." Artinya teh, Eh, akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada seberat tepung dari kebaikan. Akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada seberat gandum dari kebaikan. Dan akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada seberat biji sawi dari kebaikan. Masya Allah tuh ya.
Jadi ya kalau ada orang mengucapkan la ilaha illallah, tapi ingat la ilallahnya dengan ikhlas dari hatinya, ya, dari jiwanya, dan dalam hatinya ada seberat tepung dari kebaikan. Coba teh, berarti kecil banget kan? Betul banget. Ya, ya, ada seberat tepung dari kebaikan akan dikeluarkan dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Masya Allah. Ya, insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini bukan hanya mengucapkan la ilaha illallah saja, tapi juga berperilaku la ilaha illallah. Bahkan insya Allah bapak ibu bukan hanya kebaikan yang sedikit, tapi kebaikan yang banyak. Mudah-mudahan dengan hal seperti itu, Allah masukkan kita ke dalam surga. Ya bahkan hati-hati ya, pahala Ramadan kita bisa hilang loh teh. Karena menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kan kita lagi Ramadan kemarin banyak melakukan hal-hal yang baik teh. Tapi ternyata naudzubillah kalau nanti di akhirat zong teh, nggak ada. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faj'alnahu haban mansura. Ketika amalnya diperlihatkan, amalnya itu bagaikan debu yang berterbangan. Naudzubillah. Ya naudzubillah. Kalau Bapak dan Ibu nanti di akhirat merasa amalnya banyak, ternyata di akhirat nggak ada teh. Nyesek banget itu mah. Ya. Kenapa? Karena dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati dengan kesyirikan. Lain asyrakta la yahbatanna amalik. Kalau kalian syirik, hilang apa yang telah kalian kerjakan. Kalau kalian syirik, hilang apa yang telah kalian kerjakan. Lain apa? Kalau kita menyekutukan Allah, hilang. Ya, orang gara-gara ninggalin sholat asar saja bisa hilang amalnya. Mantaraka sholat al-ashri faqad habita amalu. Orang gara-gara eh, melakukan suka sedekah tapi sedekahnya suka diomongin sambil nyakitin pemberinya, bisa hilang amalnya. Bagaimana orang yang syirik kepada Allah? Orang yang memelihara anjing saja sehari amalnya bisa hilang satu qirat. Gimana dengan orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Maka jaga amal-amal Ramadanmu dengan belajar tauhid. Jangan pernah sekutukan Allah. Karena menyekutukan Allah menyebabkan Allah pun akan menghapuskan amal-amalmu. Ya, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Muaz bin Jabal pernah pernah ditanya oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Mahaqullah 'alal ibad wa mahaqul ibad 'ala Allah." Kata Nabi SAW, tahukah kamu apa hak Allah Subhanahu wa taala dari hamba dan apa hak hamba dari Allah? Jadi, apa hak Allah dari kita dan apa hak kita dari Allah? Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hak Allah Subhanahu Wa Taala atas para hamba adalah mereka beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Jadi hak Allah dari kita, kita menyembah Allah dan kita tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Itu hak Allah dari kita. Nah sebaliknya sekarang teh, apa hak kita dari Allah? Maka Nabi menjawab, ya, hak Allah subhanahu, hak kita dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya, maka Allah ta'ala tidak akan mengazab kita kalau kita tidak menyekutukannya. Jadi saya ulangi ya Teh, masih ingat Teh apa Dan hak hak, Allah dari kita? hak Allah dari kita menyembahnya dan tidak menyekutukannya, dan hak kita Terus dari Allah tidak akan mengazab kita apabila kita tidak menyekutukannya. Allah tidak akan mengazab kita kalau kita sudah tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi simpel banget sebenarnya kan Teh. Hak Allah dari kita, hak Allah dari kita, kita sembah Allah, jangan sekutukan Dia. Dan hak kita dari Allah, Allah tidak akan ngazab kalau kita tidak melakukan kesyirikan. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, "Ya ibna Adam, lau ataitani bi kirabil ardi khotoya,
summa lakitani la tusyrik bi syai'a la taituka bi qarabiha maghfirah. Hai anak Adam, andai kau datang ke hadapan Allah dengan dosa sepenuh bumi, tapi kau tidak menyekutukanku, maka aku ampuni kamu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Maka makin bagus tauhidmu, makin banyak ampunan yang Allah berikan kepadamu. Nah, di sini ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Tapi ingat ya teh, la ilaha illallah itu bukan hanya sekadar di lisan. Ya, la ilaha illallah juga ada di perbuatan, ada di keyakinan. Nah, kemudian orang ini dikeluarkan dari Allah, dikeluarkan dari neraka. Kenapa? Karena dia mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada seberat tepung dari kebaikan. Padahal nggak banyak kebaikannya. Kemudian juga ada lagi orang mengucapkan la ilallah dalam hati apa ya? Dalam hatinya ada orang lagi yang keluar dari neraka karena mengucapkan la ilallah. Kenapa? Dan di dalam hatinya pun ada seberat gandum dari kebaikan. Kemudian ada lagi orang yang keluar dari neraka yang mengucapkan la ilaha illallah. Dalam hatinya ada seberat biji sawi dari kebaikan. Jadi yang satu mah seberat apa teh? Tepung. Tepung, Ya. Kalau satu lagi seberat gandum. gandum. Kalau satu lagi seberat biji sawi. Maka Bapak Ibu sekalian yang memuliakan Allah, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Jangan ragu. Ya. Maka bagus kalau kita habis subuh, habis maghrib, ya, ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Kalau mau habis sholat, subhanallah 25, alhamdulillah 25, Allah akbar 25, la ilaha illallah 25. Jadi totalnya 100 tuh, itu cara zikir habis sholat. Udah pernah saya ajarin ya, Teh ya. Ya, udah. Zikir habis sholat. Ya, kalau mau banyak la ilaha illallahnya subhanallah 25, alhamdulillah, la ilaha Allah akbar 25, la ilaha 25. Sebagaimana dalam kitab Shalatul Mu'min, supaya ada la ilaha illallahnya. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian memuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya kalimat-kalimat yang indah yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka walaupun amalnya sedikit, walaupun cuma seberat tepung, walaupun seberat gandum, walaupun seberat biji sawi, Allah Subhanahu wa taala bisa mengeluarkan orang tersebut dari api neraka walaupun kebaikannya sedikit selama dia mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Maka pertanyaannya la ilaha illallahnya yang bagaimana? Maka penting bagi kita bukan hanya sekedar mengucapkan tapi meyakini, dan bukan hanya sekedar mengucapkan dan meyakini tapi juga beramal sehari-harinya dia tidak ada kesyirikan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hadis ini juga menjadi salah satu cara agar kita terhindar dari api neraka. Gimana caranya tadi? Yaitu ucapkanlah la ilaha illallah. Ya, pelajarilah la ilaha illallah. Kalau ada orang yang ngucapin aja bisa diselamatin dari api neraka teh. Gimana kalau dia lebih dari sekedar mengucapkan? Dia juga meyakininya. Dia juga mengamalkannya. Dia juga memperdalamnya. Ya, dia juga ya bukan hanya mengucapkan la ilaha illallah, tapi kembali lagi kepada yang tadi teh. Ngapain? Berbuat apa nih? Berbuat adil. Ihsan. Berbuat apa? Ihsan. Ikhlas. Berbuat adil dan berbuat Baik. kebajikan. Ya, dia juga hablum minan nas. Masya Allah. Muslim yang ideal sekali. Ya, dia juga melakukan hal-hal yang menghindari dia dari api neraka. Apa aja teh? Nomor satu tadi adalah tauhid. Tauhid. Ya, jadi siapa yang hak Allah dari kita adalah kita menyembahnya dan tidak menyekutukannya. Dan hak kita dari Allah, Allah tidak akan mengazab kita kalau kita menyembahnya dan tidak menyekutukannya. Nah, itu poin nomor satu. Hadis ini termasuk jadi dalil bahwa orang bisa selamat dari api neraka
dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Kalaupun ternyata dia masuk neraka, Allah bisa selamatkan dia dari api neraka walaupun kebaikannya sedikit karena dia pernah mengucapkan la ilaha illallah. Nah, poin selanjutnya apa Pak Ustadz agar kita terhindar dari api neraka? Maka dalam sebuah hadis disebutkan jaga sholat 5 waktu teh. Menjaga sholat 5 waktu. Beserta syaratnya, rukunnya, wajibannya, wudhunya, dan rukunya, dan sujudnya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Man hafadha ala salawatil habs, ala wudhu'iha, ya, wa mawakitiha, wa ruku'iha, wa sujudiha." Siapa yang menjaga sholat 5 waktu, menjaga wudhunya, menjaga waktunya, menjaga rukunya, menjaga sujudnya. Maksudnya tumanina ya teh. Ya, menjaga waktunya dijaga sholat 5 waktu itu. Apalagi dia tepat waktu. Rukunya juga, karena ruku ini kan kalau salah ya batal. Karena ruku ini bagian rukun sholat. Sujudnya juga tumanina. Dan yakin bahwa sholat adalah hak Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi, hurima 'alan nar, maka orang ini diharamkan dari api neraka. Jadi nomor satu, agar bebas dari api neraka, ya bertauhid kepada Allah, jangan syirik. Walaupun kebaikannya sedikit, Allah bisa selamatkan dia dari api neraka. Yang kedua, jaga salat 5 waktu. Ya, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, jaga salat 5 waktu. Ya, jaga syarat-syaratnya. Maka orang harus tahu syarat-syarat salat. Ya, apa syarat salatnya? Islam, balik, berakal, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Terus menghadap kiblat, Menutup aurat. menutup aurat, masuk waktu. Itu syarat-syarat sholat tuh. Kemudian apa lagi? Rukun-rukunnya. Ya, berdiri, takbiratul ihram, berdiri, ruku, tumanina, itidal, tumanina, sujud, tumanina. Kemudian duduk antara dua sujud, tumanina. Tahiyat akhir tuh, tahiyat akhir rukun itu, ya. Kalau tahiyat awal syarat apa? Wajib. Kemudian menjaga wudunya, menjaga kewajibannya, menjaga wudunya, menjaga ruku dan sujudnya, dan yakin salat itu adalah hak Allah, maka Allah akan haramkan dia dari api neraka ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi poin yang kedua, kalau Bapak Ibu pengen dihindari dari api neraka, ya salatlah, ya, jaga salatmu, waktunya, ya, perdalam salatmu. Bukan hanya sekedar gerakan, paham syaratnya, paham rukunnya, paham wajibnya, apalagi paham sunnahnya. Kemudian yang ketiga, berbakti kepada orang tua teh. Kalau orang pengen apa tadi? Pengen dihindari dari api neraka, maka berbaktilah kepada orang tua. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Raqima anfun, raqima anfun, summa raqima anfun. Celaka, kemudian celaka, kemudian celaka. Siapa yang celaka wahai Rasulullah? Ya, orang yang menjumpai orang tua, ya, maksudnya orang yang menjumpai masa tua dari salah satu kedua orang tuanya, tapi ya tidak masuk surga. Jadi orang tuanya di usia tuanya, ya nggak diurus, ya dia tidak berbakti kepadanya, maka ini menyebabkan masuk ke dalam neraka. Tapi kalau dia mengurusnya, berbakti kepadanya, ini jadi kunci masuk ke dalam surga. Itu ayat nomor 3. Kalau Bapak Ibu pengen terhindar dari api neraka. Kemudian apa lagi Pak Ustadz? Ya, selain tauhid, apalagi tadi sholat, berbakti sama orang tua. Nah ini teh menjaga salat sunnah qobliyah duhur 4, badiah duhur 4. Oh, Ya, man hafazu arba'an qabla duhri wa arba'an ba'daha haramallah 'alan nar. Siapa yang menjaga salat qobliyah duhur 4, badiah duhur 4 diharamkan dari api neraka. Ya. Jadi kalau kita kan tahunya qobliyah duhur 2, badiah duhur 2. Itu apa yang pertama. Yang kedua boleh juga qobliyah duhur 4, ba'diyah duhur 2. Nah, kalau ini lebih tinggi lagi nih teh. Qobliyah duhur 4, ba'diyah duhur 4. Jadi 2 salam, 2 salam.
Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dinyatakan sahih oleh Syekh Albani. Menjaga sholat sunnah berapa tadi? 4 Lebih qobliyah cepat. duhur, 4 ba'diyah duhur. Kemudian jangan lupa ya, kalau kita pengen terhindar dari api neraka, berlindung kepada Allah dari api neraka. Ya, seperti minta berdoa teh, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya, baca tuh doa itu. Ya, baca 3 kali. Maka nanti surga akan berkata, ya Allah masukkan dia ke dalam surga. Kemudian juga neraka akan berkata, ya Allah, ya lindungilah dia dari neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Jadi Bapak Ibu udah ada hafal ya? Apa tadi teh doanya? Yuk baca Allahumma. Ini auzubika. Allahumma Eh, inni Allah as'alukal min jannah. Allah min asalukal jannah wa auzubika minan A'udzubika nar. minan Kebalik. nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa Wa a'udzubika minan minan nar. nar. Atau di yang doa tahiyat teh. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil Amin. masihid Dajjal. dajjal ya. Nah, jadi banyak sih doa-doa agar terhindar dari api neraka ya. Kemudian apalagi menjadi seorang muslim yang gimana yang agar terhindar dari neraka. Jadi seorang muslim yang mudah, lembut ya dan dekat, akrab. Jadi dalam hadis yang disebutkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala ukhbirikum biman yahrumun 'alan nar atau biman tahrumu alaihi nar." Maukah aku kabarkan tentang siapa yang diharapkan atas neraka? Siapa dia teh? Orang yang qarib, ya, orang yang dekat, ya. Ada yang bilang dekat di sini akrab dengan muslim, ya. Kemudian orang yang suka memudahkan, gak suka nyusahin, ya. Udah tahu ada tulisan kalau bisa mudah, kenapa disusahin? Malah dibalik, kalau bisa susah, kenapa dimudahin gitu ya. Ya, jadi jadilah orang yang suka memudahkan orang lain. Ada orang pengen daftar kemana, teteh tahu jalur-jalurnya, mudahin. Ya, jangan disulit-sulitin, ntar dibantu. Ada orang yang apalah sesuai bidang kita. Walaupun itu urusan pekerjaan selama halal. Kita suka mudahkan orang lain. Ya, maka ini termasuk hal yang bisa menjauhkan seorang dari api neraka. Kemudian apalagi akhlaknya baik, akhlaknya lembut. Jadi untuk terhindar dari api neraka itu tidak hanya bersifat tauhid, sholat dan lain-lain, tapi juga ada akhlak. Jadilah orang yang dekat ya dengan kaum muslimin. Jadilah orang yang mudah, ya suka memudahkan dan jadilah orang yang berakhlak baik. Kemudian yang keberapa? Ketujuh ya, Tujuh. bersedekah, ya sedekah dan bertutur kata yang baik, ya. Eh, jadi dalam hadis disebutkan ya ittaqun nar walau bittaqi tamrah. Jagalah dirimu dari api neraka walaupun dengan setengah kurma. Jadi sedekah ini bisa menghindari kita dari api neraka. Fa illam tastati fabi kalimatin thayyibah. Kalau kita nggak bisa sedekah, maka dengan tutur kata yang baik. Jadi orang bertutur kata yang baik itu teh bukan hanya disukai orang, tapi ternyata bisa menghindari Api neraka. dari api neraka. Ya, maka kita jalanin semuanya nih, poin-poin ini teh. Ya, ada banyak poin-poinnya. Kita jaga, mudah-mudahan kita bisa terhindar dari api neraka. Kita dihindari dari dahsyatnya api neraka. Kalau bicara neraka yang nggak enak banget. Ya, apinya aja ada berapa persen teh? Ada ya di dunia itu di apinya cuma 1% teh. Ya, sisa api neraka ya yang berapa? Yang 99% itu ada di neraka. Jadi dijatuhin ke dunia itu cuma 1% saja. Oleh karena itu, hendaklah kita bersedekah dan bertutur kata yang baik. Karena sedekah itu bisa menghindari dari api neraka walaupun sedekahnya sedikit, ya, dan termasuk
bertutur kata yang baik menyebabkan kita terhindar dari api neraka. Kemudian yang kedelapan, agar kita terhindar dari api neraka, ya, menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mata ini menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut siksanya, takut azabnya. Kemudian yang kesembilan, jihad fisabilillah, ya, buat orang-orang yang ada di Palestina. Mereka sedang berjihad melawan orang-orang Yahudi yang zalim, maka insya Allah mereka termasuk orang yang dihindari dari api neraka. Kemudian eh, yang ke berapa teh? 10 ya? 10 Ya, Ustaz ya. ya, sabar punya anak perempuan 3 teh. Ya. Sabar kalau punya anak perempuan 3. Ya, jadi dalam hadis riwayatkan oleh Ibnu Majah dari Uqbah bin Amir, siapa yang memiliki man kana lahu, siapa yang memiliki berapa? 3 anak, ya, 3 anak perempuan. Kemudian dia sabar, ya, sabar punya anak perempuan sabar. Apalagi anak perempuannya berapa teh? 3. 3. Dia ngasih nafkah, beri makan, minum, pakaian, ya, dari usahanya. Sungguh mereka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka pada hari kiamat. Makanya ada bapak-bapak yang mungkin punya anak perempuan 3. Ustadz kalau 2, kalau 1 gimana? Yang penting sabar aja. Cuman memang hadisnya setahu saya 3 ya. 3. Jadi kalau punya anak perempuan 3, sabar ngurusnya, didik mereka jadi wanita solehah, maka anak-anak perempuan ini akan menjadi penghalang baginya dari api neraka. Lahu hijaban minan nar yaumal qiyamah. Jadi anak-anak ini akan menjadi penghalang dari api neraka. Kenapa? Karena jadi wanita yang solehah deh. Ya, karena jadi anak-anak yang solehah. Maka hendaklah kita bersabar mendidik anak-anak kita semuanya, baik laki ataupun perempuan. Apalagi yang perempuan. Kemudian yang ke-11, hati-hati menyakiti tetangga teh. Menyakiti tetangga. Ya, kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatan. Ya la yu'minu bawaikahu. Tidak masuk surga seorang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Maka hati-hati ya. Gangguin tetangga. Tetangga tuh merasa terganggu dengan dia. Ya, karena mungkin apa ya teh? Contohnya apa teh? Sering banget nyetel musik keras-keras kali. Ya, apalagi teh kalau yang di Hong Kong. Apa tuh? Oh, Ya. oh, oh, ini Ustadz apa suka gedok-gedok palu gitu kalau malam-malam dok Oh gitu gitu. ya. Ya, mungkin kalau yang tinggal di apartemen ya. Iya, Ya, betul gitu. deket-deketan begitu ya. Oh, saya kalau sekali-kali mah bisa maklum deh ya. Iya. Kalau sering kali ya ini ganggu. Maka inilah 11 poin agar kita bisa terhindar dari api neraka. Tapi nomor 1 yaitu adalah apa tadi? Tahu. Tauhid ya. Nomor 1 tauhid. Mudah-mudahan kita nggak naudzubillah nggak akan sempat ngerasain api neraka naudzubillah ya. Ya nggak akan sempat kita, mudah-mudahan kita nggak sempat nyicipin, nggak mau ya. Ya mudah-mudahan kita bisa masuk ke dalam surga langsung, tidak perlu masuk ke dalam neraka. Tapi kalau ada orang naudzubillah yang harus dia masuk ke dalam neraka selama dia mengucapkan la ilaha illallah, walaupun kebaikannya sedikit, Allah Subhanahu wa taala akan yakhruju minan nari man qala illallah fi qalbihi wazun syairatan min khairin. Walaupun kebaikannya sebesar berat tepung, seberat apa lagi tadi, apa tuh teh, gandum Biji gandum. ya, dan seberat biji sawi, maka Allah keluarkan dia dari api neraka. Nah sekarang gimana teh kalau ada orang bukan hanya ngucapin tapi mengamalkannya ya dalam kehidupan sehari-harinya, ya dia juga ngapain teh, meyakininya, dan dia tadi kembali ke poin 14 ya teh, berbuat Coba coba. kebaikan pula. Ya, berbuat kebaikan. Apalagi ditambah dengan amalan yang berapa tadi teh? 16 ya? Yang Berapa? yang 11 ya? yang 11 Yang sudah. 11 tadi. Ya,
Di antaranya saya ulangi ya biar paham. Bertauhid kepada Allah, ya. Kemudian jaga sholat 5 waktu, berbakti kepada orang tua, terus qobliyah duhur 4, ba'diyah duhur 4 gitu ya. Kemudian berlindung kepada Allah dari api neraka dengan Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar, atau dengan doa lagi tahiyat akhir, Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam, min adzabil qabri, min fitnatil mahya wal mamat, syarri fitnatil masih dajjal. Kemudian keenam, agar terhindar dari api neraka, jadilah muslim yang dekat, yang akrab, yang memudahkan orang lain dan berakhlak baik, ya. Kemudian sedekah dan bertutur kata yang baik, ya. Nomor 7 ya. Sedekah Ya. dan bertutur kata yang baik. Maka bertutur kata yang baik ini bukan hanya nyenangin orang, ya, bukan hanya nyenangin pasangan, tapi juga bagian daripada agar kita terhindar dari api neraka. Kemudian mata yang menangis karena takut kepada Allah. Kemudian jihad fisabilillah. Kemudian bersabar ketika punya amanah. Berapa anak teh? 3 anak perempuan, ya. 3 anak perempuan. Kemudian yang ke-11, menyakiti tetangga bisa menyebabkan masuk neraka. Maka mudah-mudahan dengan berbuat baik kepada tetangga, ini adalah bagian daripada masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Taib. Itu poin nomor 15 dan penjabarannya lebih dalam. Sekarang kita masuk kepada poin 16. Kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah adalah kewajiban yang pertama kali dibebankan kepada seorang muslim yang mukallaf. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Aku diperintahkan memerangi manusia hingga mereka mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak ibadah dengan benar selain Allah, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang kalau masuk ke Islam ya nggak bisa langsung sholat ya teh. Harus ngucapin apa tadi? Syahadat. Syahadat dulu ya. Nah, jadi sebenarnya masuk Islam itu gampang banget ya teh. Tinggal baca syahadat. Cuman ya yang berat apa teh? Menjalankannya. Yang menjalankan itu sholat diantaranya. Ya, Salat. ya diantaranya sholat ya. Ya, jadi eh, ada orang masuk Islam karena pengen kawin kan. Iya, Kemudian padahal. akhirnya habis masuk Islam dia nggak sholat. Nah ini nggak bisa ini kayak begini. Jangan mentang-mentang dia udah baca syahadat tapi nggak sholat. Maka hendaklah dia membaca syahadat dan harus melakukan konsekuensinya. Ya, konsekuensinya apa? Jadi antaranya sholat, ya, puasa, zakat, haji. Jangan ngucapin doang la ilaha illallah, ya. Jadi hadis itu kita gabungin semuanya. Kita ambil semuanya, kita lakukan semuanya. Jangan akhirnya nyalah gunain teh. Yang penting ngucapin la ilaha illallah gitu. Yang penting ngucapin la ilaha illallah. Ya, kan gue berbuat baik gitu loh. Padahal ada hadis-hadis, ayat-ayat yang tegas yang menerangkan tentang pentingnya sholat. Jadi ya inilah pentingnya guru ya teh ya. Mungkin kalau orang, oh berarti yang penting baca la ilaha illallah, terus berbuat baik, nggak sholat, nggak puasa gitu loh. Bebas dah, ya Allah keluarin kita. Kan orang ninggalin sholat itu ada dua teh, ada tiga. Yang pertama, orang yang mengatakan tidak ada sholat dalam Islam, maka ini kafir mutlak. Yang kedua, ada orang bilang begini, Islam itu ada sholat, tapi gua kagak sholat. Ya, paham deh. Jadi dia Ya. itu sholat, dia itu tahu kalau Islam itu ada sholat, tapi gua kagak sholat gitu. Ya, maka orang ini juga kafir. Ya. Nah yang ketiga, ada dia sholat, tapi mungkin kadang meninggalkannya, maka ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang dia kafir kecil, ada yang bilang juga kafir besar. Ya, ada yang bilang juga fasik, fajir. Maka hati-hati. Ya kita bukan lagi jadi ngucapin la ilaha illallah itu bagus. Ya, masuk Islam itu bagus. Tapi ada konsekuensinya. Bukan hanya mengucapkan syahadat dan berbuat kebaikan,
tapi juga jalankan perintah-perintahnya. Di antaranya adalah sholat. Ya. Jadi poin yang ke-16 tadi ya bahwa kalimat syahadat adalah kewajiban yang pertama kali dibebankan kepada seorang muslim. Jadi orang kalau mau masuk Islam ya kudu baca syahadat. Tapi ingat, tadi kembali lagi saya jelaskan, saya matengin bahwa syahadat ini diucapkan ya untuk menyatakan Anda seorang muslim. Tapi selanjutnya Anda harus melakukan hal-hal yang menjadikan Anda benar-benar muslim yang sebenarnya. Di antaranya adalah kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan yaitu sholat. Kemudian jadi jangan suka motong ini, motong itu gitu teh, sesuai yang enaknya. Saya ngambil ini aja, tapi saya nggak begini gitu ya. Jadi kita harus menggabungkan semuanya. Ya, ya kita harus menggabungkan semuanya. Jangan akhirnya gini, yang penting saya ngucapin la ilaha illallah tapi nggak sholat. Nah ini ya, ninggalin sholat itu dosa besar dan itu seperti di atas zina melakukannya. Jadi orang yang ninggalin sholat itu di atas zina dosanya. Ya. Taib. Selanjutnya nomor 17. Orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah di akhir hayatnya, maka ia akan masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah." Siapa baca teh? Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah atau tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, maka ia akan masuk surga. Masya Allah, semoga dimudahkan kita mengucapkannya ya. Ya. Jadi kata ulama teh yang dimaksud la ilaha illallah di sini maksudnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, ya. Jadi kalau ada orang meninggal, bagus dibimbingnya sempurna dulu teh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau dia nggak bisa baru la ilaha illallah. Terus la ilah. Tapi Pak Ustadz kalau dia nggak bisa juga, ya jangan Allah Allah teh. Udah cariin aja la ilaha illallah. Terus jadi caranya gimana? Kita bimbing. Bukan kita yang baca teh. Dia yang baca, kita yang bimbing. Ayo ucapin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gak bisa ya udah la ilaha illallah saja. Ustadz ada orang kalau meninggal katanya suruh ngucapin Allah, 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 Allah. Takutnya kalau la ilaha illallah nanti dia begitu ngucapin la ilaha ya maka dia mati jadi salah deh tuh. Ketika seseorang siapa yang tahu seseorang ini akhirnya mengucapkan la ilaha illallah sampai habis? Ya, siapa tahu dia mengucapkan sampai habis. Nah, kalau dia ngucapin cuma la ilaha, Allah tahu dia mau kemana. Betul? Iya. Iya, niatnya kan masih mengucapin la ilaha illallah. Pertanyaannya sekarang, teh. Apakah gampang orang mati ngucapin gitu, teh? Pastinya enggak, Ustaz. Iya, ya. Ah, saya mah berencana, kalau nanti mati mau ngucapin la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Boleh, nggak apa-apa berencana begitu. Tapi masalahnya, apakah dia biasa mengucapkan itu dan beramal seperti itu? Insya Allah orang yang sehari-hari rajin mengucapkan la ilaha illallah, ya, orang yang sehari-hari mentauhidkan Allah, Allah akan mudahkan dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, jadi siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, ya, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Pertanyaannya, apakah semudah itu? Apakah kita bisa? Wallahu alam. Yang pasti yuk ya amalkan tauhid, baca la ilallah, yakini tauhid, ya amalkan sehari-hari, ya jauhi dari kesyirikan, belajar tauhid dengan benar. Maka semoga Allah mudahkan kita untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian yang ke-18, kalimat la ilaha illallah adalah cabang iman yang paling tinggi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah.
فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. Artinya teh, Iman memiliki lebih dari 70 atau lebih dari 60 cabang. Cabang yang paling utama adalah perkataan la ilaha illallah dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu adalah salah satu cabang iman. taib. Bapak Ibu sekalian yang Allah, iman ini ya dia punya apa? Punya cabang-cabangnya, ya. Makanya kita disuruh untuk meningkatkan keimanan. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan apa? Bertambah dengan ketaatan, berkurang karena kemaksiatan. Nah, iman ini cabang yang paling tinggi, ya. Iman ini kan termasuk termasuk apa? Iman itu diantaranya ya apa? Man kana yu'minu billahi yaumil akhir falyuhsin jarohu. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah berbuat baik kepada tetangganya tuh. Itu juga bagian daripada cabang iman tuh, ya. Orang yang berbuat baik kepada apa? Kepada tetangganya, ya. Kemudian makanya Bapak Ibu sekalian Allah eh, apa iman ini bertambah dan berkurang. Maka yuk tambah dengan amal soleh dengan ketaatan, ya. Di antaranya apa Pak Ustadz? Ya, faktor-faktor yang menambah keimanan. Di antaranya adalah belajar ilmu agama. Ini adalah sebab-sebab penambah iman, faktor yang menjadi penambah iman. Yang kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga, beramal saleh. Yang keempat, berzikir. Yang kelima, berteman dengan orang-orang saleh. Yang keenam, meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini cara meningkatkan keimanan. Dan iman ini, ya, dia punya cabang-cabangnya. Nah, cabang yang paling tinggi adalah orang yang mengatakan perkataan la ilaha illallah, ya, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Nah, termasuk malu adalah salah satu cabang iman. Makanya sekarang gimana caranya orang nanti bisa nggak beriman? Naudzubillah. Salah satunya diapain Hmm. Diangkat rasa malunya. Oh, Ya, kan sekarang banyak orang nggak punya malu kan? iya Ustadz. Iya, makanya wa illam tastahi fasna masih ada. Kalau orang nggak punya malu, maka dia akan silakan berbuat seenaknya. Maka banyak sekarang orang nggak punya malu. Yang penting viral, yang penting follower, komen. Ya, yang penting ya dia dapat cuan. Yang penting ya banyak karena nggak punya malu. Maka hati-hati ya, hendaklah ini jadi eh, menyingkirkan duri di jalan. Ini bagian daripada cabang iman tuh teh. Ya, apalagi kalau teteh niatin apa? Ini duri takutnya orang muslim ketojos. Iya ada batu, takut nanti orang celaka karena batunya naik motor. Ya, lihat botol aqua ada di tangga, takut nanti orang injak lalu kepleset, ya patah kakinya. Maka kita singkirkan. Itu adalah bagian daripada cabang-cabang iman. Ya, termasuk seseorang ya malu adalah salah satu cabang daripada iman. Ya malah kata dalam sebuah riwayat iman dan malu itu ya bergandengan. Ya kalau orang ya kalau malunya udah nggak punya malu maka ditakutkan dia akan imannya juga akan hilang. Maka hendaklah khususnya para wanita mereka mempunyai rasa malu. Ya kenapa? Karena ini adalah cabang iman. Kembali lagi kalimat la ilaha illallah dari cabang iman yang paling tinggi. Ya.
dan kita disuruh untuk meningkatkan keimanan. Ya, iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Nah, cabang-cabang iman ini ada yang paling tinggi, ada yang paling rendah. Yang paling tinggi adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya. Ada berapa cabang teh? Ada 60 cabang ya. Ada 60 Iman lebih. ini ada punya 60 lebih cabang ya. Ada 60 lebih dari cabang-cabang keimanan. Yang paling utama adalah perkataan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Jadi Anda Masya Allah ya, pahalanya gede nih yang bisa menyingkirkan gangguan dari jalan. Kemudian malu adalah salah satu dari cabang iman. Tapi tes sampai sini ada yang nanya dulu? Ada Ustaz, sebentar. Bismillah. Eh, yang dari kolom chat aja dulu Ustaz ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz yang semoga dirahmati Allah Ta'ala. Amin. Izin tanya, jika dawa melakukan qobliyah ba'da zuhur, lalu sesuatu ketika mendadak terburu-buru, ada sesuatu yang mendesak, tidak mungkin diabaikan, atau sedang dalam safar, sehingga tidak sempat sholat rawatib tersebut. Lalu bagaimana dengan meninggalkan rawatib tersebut? Apakah dianggap tidak istiqomah Baik. atau istiqodok? Jadi dia lagi safar apa enggak teh? eh uh, ada Oke. sesuatu yang mendesak dan atau dalam Baik. safar. Ya, sekarang kita bicara tidak safar dulu deh. Ya, misalnya teteh biasa qobliyah badiah. Lalu kemudian eh, ya sebenarnya nggak mendesak, tapi malas gitu loh. Iya, Malas. Ya, males. malas. Ya, maka kalau orang lagi malas teh, maka fokuslah di yang wajib. Ya, kan kita nih ada waktunya futur ya teh. Futur ini lemah setelah semangat. Mungkin lagi nggak apa, lagi malas lah. Maka hendaklah jangan pernah meninggalkan yang wajib. Ya, kalau lagi malas, jangan pernah tinggalin yang wajib. Walaupun orang ini tidak melakukan kebiasaannya, qobliyah atau ba'diyah, karena mungkin malas, alhamdulillah dia tidak meninggalkan yang wajib. Kemudian kalau dia memang malas, tidak akhirnya biasanya qobliyah, ba'diyah tapi malas, maka dia akhirnya nggak melakukannya. Maka kalau bisa teh, lakukan walaupun sedikit. Kan empat-empat butuh effort tinggi ya teh. Iya. Empat-empat itu butuh semangat yang tinggi, butuh, wih, ya nggak tahu apakah tanggal juga berpengaruh gitu teh. Tanggal berpengaruh ya. Kalau tanggal tua nggak apa, males atau apa ya. Ya jadi kadang-kadang untuk empat-empat ini kita semangat kalau di Mekah Madinah. Kalau di bulan Ramadan, kalau di luar Ramadan gimana? Maka nggak apa-apa, nggak empat-empat, tapi ahabul amal ilallah adwa muhawain qalla. Amal yang dicintai Allah itu sedikit tapi terus-terusan. Nggak apa-apa dua qobliyah, dua dia. Ya, yang penting ada ya teh, yang penting terisi. Ya, yang penting terisi. Kemudian, kalaupun dia buru-buru teh, atau dalam keadaan dia ada darurat, suami manggil, apalagi orang tua manggil, atau orang tua sakit, anak sakit, maka dia ninggalin yang sunnah demi yang wajib teh. Maka dalam sebuah perkataan ulama salaf, siapa yang ninggalin yang wajib gara-gara sunnah, maka dia tertipu. Dia ninggalin wajib gara-gara sunnah. Tapi siapa yang ninggalin sunnah gara-gara yang wajib, dia dimaafkan. Ah, Ya, misalnya ibu orang tua manggil, akhirnya kita nggak sempat qobliyah, atau suami manggil, akhirnya lupa qobliyah. Maka dia dimaafkan karena membela yang wajib. Ya, jadi jangan sampai ibu belain sunnah daripada yang wajib. Ya, jadi walaupun taklim itu wajib ya Bu ya, walaupun taklim itu wajib, tapi jangan sampai hak suami ditinggalkan. Ibu taklim baik, suami kagak diperhatiin. Ibu taklim mulu, anak kagak diperhatiin. Ya, ibu taklim mulu.
Tapi ternyata lupa ada hal yang lebih wajib daripada itu. Jadi mudah-mudahan kena semuanya. Jadi siapa yang meninggalkan yang sunnah gara-gara yang wajib, maka dia dimaafkan. Kemudian ada solusinya sebenarnya teh. Solusinya itu adalah kodok qobliyah duhur. Ini yang ada dalilnya kodok qobliyah duhur. Ba'diyah. Jadi Nabi SAW ada satu riwayat yang mengatakan bahwa siapa yang belum sholat qobliyah duhur, ya, maka hendaklah dibayar setelah sholat duhur. Jadi kalau ibu lihat dalam kitab Salatul Mu'min, ya, Sahih Fikih Sunnah, itu ada riwayat-riwayat membolehkan qobliyah duhur setelah duhur. Ya, jadi teteh misalnya apa, jemput anak dulu, jemput suami atau bikin makan, ya, habis sholat duhur nggak sempat badiah, nggak sempat qobliyah karena sholat duhur dulu yang penting, kemudian ngurusin ini itu. Nah nanti sebelum sholat asar mungkin ya, sebelum yang penting belum masuk asar, maka bisa melakukan qobliyah zuhur. Baru kemudian ba'diyah zuhur. Jadi dikodok, ya, dikodok itu termasuk ada dalilnya untuk qobliyah zuhur. Bahkan Nabi SAW pernah melakukan sholat habis asar. Apa teh sholat habis asar apa? Ba'diyah zuhur yang belum dilaksanakan. Ya, jadi Nabi SAW pernah ada tamu sehingga akhirnya Nabi tidak melaksanakan apa tadi? Ba'diyah zuhur. Maka dilaksanakan habis asar. Ini dibolehkan, ya, asal jangan menjadi kebiasaan, ya. Itu kalau dalam keadaan terpaksa darurat ada yang lebih penting, maka boleh mengqadha qabliyah zuhur dan ba'diyah zuhur. Nah, sekarang gimana kalau lagi musafir? Kalau lagi musafir, maka Anda nggak usah qabliyah ba'diyah, tapi tetap dapat pahalanya. Asalkan Anda memang sudah terbiasa. Dalam hadis disebutkan idza maridal abdu aw safara kutiba lahu makanan ya'malu bihi muqiman sahihan. Orang sakit itu pahalanya dihitung lagi sehat, ya, dan orang musafir itu pahalanya dihitung lagi mukim. Jadi walaupun Anda musafir, Anda nggak sholat qobliyah ba'diyah, tapi tetap dapat pahalanya. Karena memang musafir itu kan sholatnya diringkas. Dua salam, duhur dua, asar dua, malah dijama juga. Ya, jadi nggak usah qobliyah ba'diyah, tapi pahalanya tetap dapat. Kenapa? Karena Anda lagi musafir, pahalanya dihitung lagi mukim. Seperti itu. Ya. Terus Ustadz boleh nggak saya mengkodo? Saya kan badiah maghrib. Badiah maghrib kan bagus tuh. Termasuk yang muakkad. Nggak ngerjain karena mungkin ya buru-buru. Karena mungkin di masjidnya di pinggir jalan. Wah, kalau nggak buru-buru kasihan nanti suami nunggu di rumah atau apa. Jadi gimana Pak Ustadz sampai rumah Isya. Tapi udah sholat maghrib. Tapi belum badiah maghrib. Yang ada dalil itu cuma dua teh, tiga teh. Qobliyah duhur, ba'diyah duhur, sama qobliyah subuh. Jadi kalau yang belum qobliyah subuh dalam hadis, ya, Qais bin Amir, dia dilakukannya setelah sholat subuh atau nanti setelah terbit matahari. Jadi yang ada dalil qadha qobliyah ba'diyah itu cuma apa teh? Qobliyah duhur, ba'diyah duhur, Dia zuhur sama sama qobliyah subuh. dia subuh. Ya, misalnya saya datang ke masjid, ya, udah sholat, itu nggak boleh saya qobliyah, ya. Ya, kalau saya datang ke masjid udah subuh, saya nggak boleh qobliyah. Ya, karena udah dimulai sholatnya, sholat wajibnya. Nah kan berat kan deh, nggak qobliyah subuh kan nggak enak ya teh. Iya. Pahalanya gede, masa nggak qobliyah subuh, rugi dong. Maka saya boleh melakukannya setelah sholat subuh, sebagaimana yang dilakukan oleh Qais bin Amir, atau nanti setelah terbit matahari sebelum sholat duha, sebagaimana pendapat Imam Ahmad setelah terbit matahari. Ya, bukan pas terbit ya 10 menit atau 15 menit setelah terbit matahari. Wallahu a'lam. Lanjut. Eh, masih soal qobliyah ba'diyah ini Ustadz. Bagaimana dengan sholat qobliyah ba'diyah yang lain? Apakah bisa menyelamatkan dari api neraka? Jadi yang ada dalil penjelasan dengan tegas adalah qobliyah duhur dan ba'diyah duhur. Tapi kalau qobliyah asar lagi lain lagi gitu loh teh. Ya. Jadi kalau qobliyah duhur ba'diyah duhur man hafadha arba'an qabla duhri wa arba'an ba'daha haramallahu 'alan nar. Siapa yang menjaga 4 qobliyah duhur dan 4 ba'diyah duhur diharamkan dari api neraka.
Tapi kalau qobliyah asar lain lagi. Walaupun tidak muakkad qobliyah asar itu, tapi ada keutamaannya. Rahimallah rajulan yusalli qabla al-'ashri arba'an. Allah merahmati, menyayangi orang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Ya, Allah menyayangi, merahmati, maksudnya orang yang sholat apa tadi teh? Qobliyah asar 4 rakaat. Nah, kalau yang lainnya Pak Ustadz dapat pahala. Ya, karena sholat itu kan sebaik-baik amal. Ya, setiap sujud ngapusin dosa, naik derajat. Ya, baca Fatihahnya, baca suratnya, dihitung pahala. Ya, 1 huruf baca Quran kan 10 kebaikan. Berapa huruf dari Al-Fatihah? 113 huruf kali 10 teh. 1130 kebaikan. Ya, dari surat yang dibaca kuliah kulhu misalnya ba'da maghrib, ya, atau qabliyah subuh, dapat pahala, ya, sesuai apa per huruf itu kali 10 kebaikan. Jadi yang memang bersifat khusus qabliyah duhur. Ya, kemudian qabliyah apa tadi? Asar. Ya, kemudian ada lagi qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan sisi yang sudah pada tahu. Ya, apa manha apa sholat qabliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian yang lainnya Pak Ustadz ya tidak ada dalil secara khusus ya, ada secara umum. Tapi intinya siapa yang jaga 12 ya mamin abdin yusalli kulla yaumin sintai asyrata rakatan tatawwan ghairi faridah illa banallahu baitan fil jannah. Siapa yang melaksanakan 12 rakaat di luar yang fardu, maka Allah buatkan dia rumah di surga. Di antaranya apa? 4 qobliyah duhur, 2 ba'diyah duhur, 2 ba'diyah maghrib, 2 ba'diyah isya, 2 qobliyah subuh. Kalau saat dia ngerjain 12. Ya. Ustadz saya mau lebih. Udah tambahin. 4 qobliyah duhur, 4 ba'diyah duhur. Ya. Saya mau lebih. Tambahin lagi qobliyah asar 4. Ya. Saya mau lebih. Tambahin lagi qobliyah maghrib, qobliyah isya. Walau itu kan tidak muakkad, tapi boleh. Ya. Jadi walaupun tidak ada dalil khusus yang menerangkan tentang keutamaan qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya, tapi tetap itu jadi pahala karena sholat adalah khairu amalikum sholat, sebaik-baik amal adalah sholat. Lanjut. Eh, Bismillah. Izin bertanya Ustadz, wudhu itu kan boleh bilangan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Terkadang Terkadang itu tiba-tiba lupa dari awal sudah wudhu bilangan 3 kali, tapi saat basuh kaki lupa sudah berapa kali basuh. Bagaimana? Sahkah wudhunya Ustadz? Syukron. Sah wudhunya. Sah wudhunya. Ya, yang kalaupun dia lebih, selama dia lupa nggak apa-apa. Ya, jadi wudhu itu boleh 1-1, 2-2, 3-3. Kecuali kepala ya. Kalau kepala cukup 1 kali saja. Ya, kalau kepala cukup 1 kali saja. Jadi yang lain tangan, muka, kaki, kepala, ya tangan, muka, ya muka, tangan, muka, tangan lagi sampai siku, kemudian kepala, kemudian kaki itu boleh semuanya boleh 2-2, 3-3 atau 1-1 kecuali kepala. Kepala cukup 1 kali saja. Kemudian ketika kita basuh kaki lupa udah berapa kali, ya, maka kemudian anggaplah 1 kali yang kiri jadi 2 kali, yang kanan 1 kali, sah, ya sah, nggak apa-apa, ya, apalagi dia nggak sengaja. Kalaupun jadi 4 kali sah, ya, yang membatalkan apa teh? Kentut dia, ya, Ya. membatalkan kentut itu batal dia baru, ya, tidur pules itu batal, ya, makan daging onta itu batal, ya, terus lanjut. Ustadz, Afwan, cara menambah iman yang 7 poin tadi mohon diulangi Ustadz. Taib. Sebenarnya banyak ya teh cara menambah iman tuh banyak banget ya. Jadi kalau ibu bisa lihat, bisa buka di di internet ya, bisa ada kiat-kiat meningkatkan iman. Ya, kiat-kiat meningkatkan iman. Ini di sini malah ada banyak teh, ada 13. Ya. Saya kasih linknya ya teh, saya linknya. Ya.
Saya foto Ustaz. Coba saya ini endingnya ke sebentar ya. Sebentar, saya ambil dulu linknya. Saya sambil nunggu, coba ada yang lagi, yang lain. Iya Ustaz, ada yang penasaran Ustaz, berapa lama sih orang bisa disebut mu'alaf? Mu'alaf itu kan orang baru masuk Islam gitu ya. Iya, Ya, tapi mu'alaf ini kan ya dia dibilang mu'alaf ya karena memang baru masuk Islam. Cuman jangan terlena dengan kalimat mu'alaf loh teh. Jadi suami saya mu'alaf loh tat, tapi udah 10 tahun gitu loh, kagak bener-bener. Jadi mu'alaf itu kan hanya sebutan kalau dia bukan Islam dari awal gitu loh. Ya, iya, mungkin dia baru masuk Islam berapa hari, mungkin bisa itu disebutkan mu'alaf. Bahkan mu'alaf ini kalau orang yang eh, apa apa misalnya dia baru masuk Islam dan dia butuh apa buat apa sih buat kehidupannya kurang, maka dia boleh dapat zakat malah ya, ya iya, agar hatinya itu apa bisa 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 apa sih bisa bisa jadi kokoh terhadap Islam. Jadi saya juga tidak tahu kalau orang ini disebut mualaf ini berapa lama. Cuman saya melihat, maaf ya, kalau ada yang mualaf ya, mudah-mudahan Anda tidak seperti yang saya katakan. Dia bukan, jadi dia mualaf sudah 15 tahun. Tapi bacaan sholat aja masih kagak bisa teh. Ini kan namanya apa teh namanya? Ini namanya kan bukan, ini namanya orang nggak sungguh-sungguh gitu loh. iya Itu Ustaz. yang tadi meningkatkan keimanan, Ibu bisa lihat Ya, di situ ya, ya, ada saya kurang foto lebih Ustaz. 14 poin. 14 poin agar meningkatkan keimanan buat yang bertanya. Jadi saya kaget juga gitu loh. Dia mualaf udah 15 tahun, tapi bacaan ruku kagak bisa. Ya, bacaan sujud kagak bisa. Ya, berarti ini orang nggak sungguh-sungguh kan gitu. Ya. Jadi kalau orang mualaf benar-benar dia baru masuk Islam, dia merasa kurang, harusnya kan dia bisa lari cepat gitu loh. Bahkan banyak dia mualaf, tapi masya Allah, ya ternyata dia bahkan melebihi orang-orang yang udah masuk Islam duluan kan gitu loh. Jadi kalau ditanya berapa lama orang disebut mualaf, saya tidak tahu berapa lama dia disebut mualaf. Yang saya tahu, mualaf itu adalah sebutan buat orang yang baru masuk Islam dari kafir ke Islam. Tapi jangan terlena dengan kalimat mualaf. Justru dia harus punya prinsip, saya memang terlambat masuk Islam. Tapi insya Allah saya bisa lebih baik dari orang Islam. Ya, ya lucu aja gitu, 15 tahun, mualaf 10 tahun, ya kagak bisa bacaan ruku, bacaan sujud. Nah ini kan bukan, ini orang nggak sungguh-sungguh dalam belajar Islam. Ya ini ya banyak contohnya. Maka jangan bilang suami saya mualaf Pak Ustadz. Padahal udah, oh mualaf ya Bu, iya. Tapi Alhamdulillah Pak Ustadz, dia sudah lancar baca Quran. Ya, dia sudah menjalankan semua kewajiban-kewajiban. Dia lagi memperdalam sunnah. Nah itu mualaf keren itu mah. Ya, nah sekarang ngaku mualaf tapi nggak sungguh-sungguh. Ya, bahkan ya itulah banyak contohnya seperti itu. Mudah-mudahan kalau ada suami ibu yang mualaf dibina lah, dibimbing, ditemenin, ya apa sih namanya dibina. Jangan sampai hanya sekedar nama saja masuk Islam, tapi ternyata perkembangannya ya jauh, ya jauh sekali, lama sekali. Ya, karena orang kan bagaimana kesungguhannya, ya bagaimana kesungguhannya. Lanjut. Eh, kemudian eh, izin bertanya Ustadz, apakah orang yang melakukan syirik akbar, apakah harus bersyahadat ulang? Iya, harus bersyahadat ulang. Karena orang syirik akbar ini keluar dari Islam. Ya, kalau dia nggak tobat bisa abadi di neraka. Kemudian ya hapus seluruh amalannya. Maka dia harus bersyahadat ulang. Ya, lanjut.
Yang kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Maaf di luar tema. Kalau istighfar untuk anak yang sudah meninggal, apakah dibolehkan? Karena selama ini tahunya istighfar untuk orang tua yang sudah meninggal. Mohon penjelasannya. Syukran, Ustadz. Istighfar di sini maksudnya adalah memintakan ampun ya. Ya, memintakan ampun. Nah, sekarang anak yang udah meninggal ini udah balik apa belum? Kalau anaknya belum balik, nggak usah dimintain ampun deh. Karena nggak ada dosanya. Ya, makanya banyak orang nggak tahu ya doa jenazah buat orang yang belum balik. Teteh kan kalau ada orang meninggal kan pasti lagi sholat jenazah Allah maghfir lahu gitu ya. Ya, ha, Warhamu wafi. Tapi kalau anak kecil nggak begitu yang belum balik. Ya, ya jadi ya Allah jadikanlah dia tabungan, simpanan ya buat orang tuanya. Jadi saran Ustadz gimana untuk anak kecil ya yang belum balik, apakah dimintain ampun? Tidak. Ya, tidak dimintakan ampun dalam sholat jenazah pun tidak dimintakan ampun buat anak kecil. Ya, buat anak kecil tidak yang belum balik tidak mintakan ampun karena dia nggak ada dosa. Jadi gimana Pak Ustadz? Ya, bagusnya ibu ya mendoakan diri ibu agar bisa ketemu dia. Ya Allah, pertemukanlah aku dengan anakku yang belum balik di surga ya Allah. Ya Allah berikanlah kekuatan buat diriku untuk sabar menerima cobaan ini. Ya, ya Allah, ya kuatkan aku untuk bisa beramal soleh sehingga bisa berjumpa dengan dia di sana. Nah itu jadi kalau anak kecil nggak usah dimintain ampun ya. Hatta dalam salat jenazah bukan begitu. Jadi tidak jadi kata ulama salaf ya tidak mendoakan ampunan buat anak kecil yang meninggal dunia yang belum balik karena dia nggak punya dosa. Apa yang dimintain ampunnya? Ya, gitu. Jadi mendingan ibu mendoakan diri ibu agar berjumpa dengan dia. Gitu. Lanjut. ya. Apaan Ustadz menyambung wudhu di bagian kepala yang dilakukan satu kali? Ya, tadi. Bagaimana dengan perempuan yang berambut panjang dan biasanya dikuncir, bagaimana cara mengusapnya? Apakah kuncirannya perlu dilepas? Tidak perlu. Cukup bikin aja, Tet. Sampai kelihatan gambar saya, Teh. Hmm, Dari depan sampai ke belakang, sampai ke tengkuk ya. Tarik lagi ke depan, langsung kuping. Udah selesai. Ya, gitu. ya, Lanjut. ya, kawan. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz izin bertanya, jika baru bersih dari haid, sedangkan kondisi sedang ada di luar rumah, di perjalanan atau di tempat kerja, bagaimana seharusnya Pak Ustadz? Jadi dia bersihnya kapan? Anggaplah dia bersihnya itu pas zuhur ya, Teh. Pas zuhur, sedangkan dia di kantor. Gimana caranya tuh Pak Ustadz? Dia kan harus mandi, harus sholat ya kan? Iya, Ustadz. Ya, maka ibu kalau memang punya bos yang baik, manajer yang baik, atasan yang baik, minta izin lah dulu. Coba minta izin dulu. Minta izin dulu untuk apa mandi. Ya, untuk mandi. Minta izinnya apalah ya. Minta izinnya mungkin ya ada urusan kan benar mandi juga urusan tuh ya. Ya, Hmm. mau ada keperluan ya. Karena ini kan harus sholat dia. Ternyata bosnya galak, gak boleh, ya. Malah dia mungkin dimarahin dan lain sebagainya. Ya, jadi diusahakan dulu, dia harus berusaha dulu. Minta izin, ya, kepada bosnya, ya. Semoga dimudahkan. Tapi ternyata nggak boleh, Pak Ustadz, ya. Sekarang di kantor ada kamar mandi nggak, Teh? Di kantor ada kamar mandinya, gitu. Atau mampir ke kolam renang sebentar pas jam istirahat, ya. Mampir kolam renang, ya nyari kolam renang ya. Nah, kolam renang kan ada tempat pemandiannya tuh teh ya. Atau biar cepat langsung nyemplung aja kan gitu loh ya. Ya kan yang penting basuh dari atas semuanya kena. Isolul ma ila jami'il badan. Kena air semuanya. Ya, maka dia udah sah. Yang penting kena air seluruh badannya. Ya nggak bisa juga Pak Ustadz kalau berenang di mana ada kali gitu ya. Ya, nggak mungkin berenang di sungai dan lain sebagainya. Maka dia tayamum.
mandi junubnya tayamum. Ya, walaupun ada air, karena dia nggak bisa melakukannya. Ya, jadi dia mandi junubnya tayamum. Ya, sama kayak, jadi bersihin dulu head-headnya pakai air. Setelah bersih, lap bersih deh teh. Ya, lap bersih itu apanya namanya? Air-airnya, ya. Nah, baru dia tayamum buat mandi junub. Bisa ke karpet, ya, bisa ke lantai. Nggak ada Pak Ustadz, ya, lantainya basah, maka bisa ke tembok. Yang penting ada debunya. Gini teh caranya. Tek, ya, atau ke bawah ya, ke bawah ke karpet, ya. Ya, jadi yang penting dia bersihin dulu darah headnya, dia keringin semuanya, air-airnya. Ya, dia bisa datang ke musola, dia tepok di karpet begini teh, tepok di karpet, tek, tiup atau diginiin. Lalu usap mukanya, ya, kemudian tangannya. Nah, niatnya mandi junub tapi Oh, ya, niat mandi junub. Jadi mandi junubnya sama kayak wudhu, sama kayak tayamum biasa. Jangan dia guling-guling di karpet, jangan, ya. Jadi niatin dia mandi junub tayamum dalam hati. Tempelin tangannya di musola di karpet, tiup, usap mukanya, baru tangannya. Segini aja sampai sini. Ya, Bukhari Muslim ini tayamum begini. Dah, baru kemudian dia wudhu. Wudhunya juga tayamum. Ya, nah, ya. Nah, Pak Ustadz, kan kalau wudhu mah ada air. Ya, kalau dia ragu teh, dia tayamum buat wudhu, kemudian dia wudhu pakai air. Wudhu pakai air. iya, iya. Kemudian baru ngapain? Dia Salah. sholat. Ya, Iya. jadi itu saran saya buat orang yang kerja kali ya, kerja, kemudian pas head selesainya waktu siang-siang, udah usaha, yang penting usaha dulu, izin ya, ambil cutinya atau gimana lah, jangan sampai gara-gara itu ninggalin sholat. Ya, kemudian nggak bisa juga jam istirahat cari tuh, ya, mungkin ada teman yang punya apalah ya, punya punya kamar mandi atau apa selama aman aja ya. Nggak bisa juga Pak Ustadz, ya, ya udah tayamum, ya, tayamum niatin mandi junub, ya, kemudian tayamum lagi untuk sholat, ya, kalau kemudian dia juga bisa berwudu setelah itu untuk wudunya, karena yang nggak bisa kan cuman mandinya, ya, Iya. baru kemudian dia sholat. Kemudian nanti datang ke rumah kan, dia sampai ke rumah kapan asar dia mandi. Ya, dia mandi, kemudian kalau dia belum sholat asar, ya sholat. Nah, gimana sholat yang tadi? Insya Allah sah. Ya, sah karena dia dalam keadaan apa tadi? Dalam keadaan darurat, dalam keadaan terpaksa. Ya. Ustaz, kalau saya mau mengulangi sholatnya lagi, gimana mumpung sempat ya silakan saja. Ya, tapi Jadi tetap harus mandi lagi begitu sampai rumah Ustadz ya? yang utama begitu, karena kan udah ada air ya, udah ada air. Iya, Dan Ustadz. udah hilang apanya, ininya apa, kesulitannya. Udah selesai. Iya. Masih ada dua pertanyaan Ustadz. Masih punya waktu nggak? Masih boleh nggak? Boleh, boleh. Silakan. Ya. Eh, Dari berikutnya, Ustadz, bagaimana cara mengetahui apakah kita melaksanakan sholat itu sudah merupakan suatu kebutuhan dan bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban? Bagaimana cara kita mengetahuinya? Anda sholat bukan hanya sekedar melaksanakan kewajiban. Tapi Anda dalam sholat itu mendekatkan diri kepada Allah. Ya, sholat itu kebutuhan kita. Maka itu yang kita rasakan. Jadi kita merasa enjoy sholatnya. Orang kalau merasa butuh sholat, nggak berani ninggalin sholat. Orang kalau merasa butuh sholat, nggak akan sholatnya macam-macam. Nggak sembarangan. Kalau Anda butuh sholat, Anda pelajari tentang sholat. Kalau Anda butuh sholat, Anda pelajari syaratnya, rukunnya, wajibnya, sunnahnya. Kalau Anda butuh sholat, Anda berusaha memaksimalkan diri untuk bisa khusyuk. Kalau Anda butuh sholat, Anda akan menghafal doa-doanya. Anda akan memperbagus bacaan-bacaannya. Kalau Anda butuh sholat, Anda akan merasa senang ketika sholat. Nah, itu orang butuh sholat. Ya, jadi bukan sekedar menjalankan kewajiban. Terakhir,
Terakhir, Assalamualaikum Ustadz. Bila kita melakukan sujud 3 kali dalam satu rakaat dan kita baru menyadari setelah berdiri, ketika sadar berniat untuk sujud sahwi sebelum salam. Qadarullah setelah salam juga terlupa. Teringat saat berzikir. Apa yang harus dilakukan dan sahkah sholatnya? Langsung sujud sahwi setelah ingatnya. Ingatnya kan lagi zikir. Ya, ingatnya lagi zikir, langsung sujud sahwi setelah salam. Jadi begitu dia mau, harusnya dia sujud sahwinya bukan sebelum salam, tapi setelah salam. Ya, karena dia nambahkan rokatnya lebih. Ya, kemudian setelah itu dia lupa lagi mau sujud sahwi setelah salam. Ingatnya lagi zikir. Maka langsung berhenti zikirnya dan langsung sujud sahwi. Ya, sujud sahwi 2 kali lalu salam. Sah salatnya insya Allah. Taib. Sudah habis? Masih ada satu lagi sih Ustadz kalau Boleh? udah. Silakan. Ya. Boleh. Eh, Begini Ustadz di luar tema. Ustadz ada saudara yang piara anjing lucu dalam rumahnya karena kalau ditaruh di luar anjingnya nangis-nangis terus berisik garuk-garuk pintu. Pada saat diingatkan hadis berkurangnya pahala 1 kiroat, dia bilang dia ingat kisah perempuan yang kasih minum anjing masuk surga. Apakah bisa dibenarkan alasan tersebut? Nggak bisa dibenarkan. Itu kan bukan anjing, itu kan anjing gembel yang itu nama pelacur itu. Jadi pelacur itu masuk surga karena dia tobat kepada Allah. Ya, jadi ini banyak orang salah paham ya. Gara-gara ngasih minum anjing dia masuk surga. Nah sekarang kenapa nggak kamu kasih minum itu orang-orang di masjid? Kenapa ya? Kenapa kamu nggak ngasih minum orang-orang yang kehausan, kelaparan? Jadi ini sebuah perumpamaan tentang kebaikan kecil. Bahwa kebaikan kecil itu jangan diremehkan walaupun ngasih minum kepada anjing. Jadi kalau ada orang ngasih minum kepada anjing saja bisa jadi masuk surga, bagaimana caranya kalau dia, bagaimana kalau ada orang ngasih minum buat orang-orang yang kehausan, manusia soleh lagi, habis sholat Jumat lagi, ya, maka ini tentunya lebih baik. Jadi itu bukan suatu dalil orang, itu namanya dia nyari alasan, ya, dia nyari alasan bagaimana melegalkan yang dia lakukan, ya. Jadi anjing ini beda loh najisnya sama babi. Apa yang dilakukan najis anjing itu tidak dilakukan oleh babi loh. Babi haram, anjing haram. Tapi kalau orang kena babi nggak usah pakai debu loh teh. Iya, Yang pakai debu itu kan anjing doang. Debu 1 kali, ya, jadi 7 kali basuhan kan. iya, Ya, satu dengan debu, ya, kemudian 6-nya dengan air. Jadi kalau ada orang beralasan, kan ada dalil pelacur. Pelacur itu taubat kepada Allah. Dia tobat kepada Allah, lalu kemudian dia melakukan kebaikan walaupun kecil, yaitu apa? Memberi minum anjing. Ya, jadi bukan jadi sebab gara-gara dan itu bukan anjing dia teh. Ya. Itu bukan anjing dia, itu anjing orang, anjing liar ya. Dikasih minum kehausan, dia kasihan gitu loh. Ya. Jadi itulah banyak orang-orang yang melegalkan ya. Nggak boleh jadinya itu bukan dalil itu mah ya. iya. Taib. Masa. Habis? Kalau Oh, satu ditanya lagi? kasus Boleh, saya, boleh nggak boleh apa-apa? satu lagi. Eh, Boleh, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz sekarang lagi ngetren grup besti berumroh tanpa mahram karena ada fatwa dari Saudi. Apakah tetap berdosa? Sebenarnya kita cari yang paling ideal dulu deh. Ya, yang paling ideal, yang paling bagus, ya, berumrohlah dengan mahram, ya, berumrohlah dengan suaminya, ayahnya, anak yang sudah balik, atau pamannya, atau kakaknya, ya, nggak boleh sama iparnya, ya, gitu loh, ya, itu yang utama, yang the best, ya, agar kita terhindar dari perbedaan pendapat, karena kalau dilihat ini memang perbedaan pendapat sekali, ya, kemudian yang kedua, nggak bisa Pak Ustadz, mahram nggak pada bisa, maka carilah pembimbing wanita yang amanah. Maksudnya ada penjaminnya yang amanah. Ya, penjaminnya amanah maksudnya orang yang di travel itu benar-benar amanah. Ya, benar-benar nggak kayak si Walid gitu loh. Ya, ya nggak kayak si Walid ya. Jadi benar-benar amanah dia ya menjaga jangan sampai ibu ya kenapa-napa. Jadi
yang utama yang adalah nggak boleh musafir tanpa mahram, ya. Itu yang utama, yang terbebas dari perbedaan pendapat. Jadi memang kalau dilihat ya ini kan masalah fikih termasuk ya. Memang ada perbedaan pendapat. Ya, tapi jadi yang penting coba usahakan dulu ya supaya keluar dari perbedaan pendapat, bersafarlah dengan mahramnya. Kalau nggak bisa, carilah pembimbing yang amanah, yang benar-benar travel-travel yang amanah, ada pemimpin tour leadernya yang amanah, yang menjaganya, ya. Nah, tapi saya lebih suka dengan mahramnya karena akan terjaga dia, selamat dia, ya, itu aja. Jadi saya nggak berani melegalkan ya, Iya, karena yang utama harus diutamakan dulu. La tusafir illa ma'azi mahramin. Janganlah orang bersafar kecuali dengan Ma- mahramnya. ya, Taib. ya, Ustaz. Habis ya, baik. Mudah-mudahan Allah mudahkan Bapak Ibu untuk bisa mengamalkan dua kalimat syahadat. Ya, yuk semangat agar terhindar dari api neraka. Lakukan amal-amal yang 11 tadi. Kemudian tauhid adalah pokok dari segalanya. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengakhiri hidup kita dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan mengamalkannya dan meyakininya dan menjauhi dari kesyirikan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih buat para pengurus Majelis Ta'lim Overseas. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.